Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Hajaria, NIM 2013-16-1028. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan menganalisis hasil akhir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik demokrasi di era reformasi. 2. Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945 setelah amandemen. 3. Memberikan sebagai contoh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan sangat keadilan dan toleransi. Sistem pemerintahan Indonesia dalam area reformasi. Pada era reformasi melaksanakan sistem pemerintah demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan era demokrasi yang berlandaskan Pancasila, dan era ini memerintahkan pemerintah keuangan gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintah secara kritis. Indonesia sudah termasuk negara demokrasi pada era reformasi. Sejak tahun 1999, Indonesia telah digolong sebagai rezim demokrasi karena telah menghasilkan penyelenggaraan pemilu umum dengan baik. Yang dimaksud sistem reformasi merupakan upaya dari pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu badan atau lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem. Selain itu, dampak reformasi membuat Indonesia menjadi negara yang lebih demokrasi dengan dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilihan langsung kepada daerah, dan banyaknya partai politik bermunculan. Pembahasan tentang materi kedua. Ada yang mengatakan Undang-Undang 1945 secara amandemen bukan menganut sistem bicameral terhadap sistem rekriminal. Undang-Undang 1945 menetapkan 7 lembaga negara, yaitu MPR, DPR, dan DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK. Lembaga negara sesudah Undang-Undang 1945 amandemen, namun berubah itu justru tampak dalam struktur lembaga negaranya. Sebelum amandemen, struktur lembaga negara terdiri dari MPR sebagai lembaga tertinggi, Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Namun setelah dilakukan amandemen, lembaga negara berkembang, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Amandemen Undang-Undang 1945 memiliki tujuan utama pembatasan kekuasaan presiden, perluasan otonomi daerah, dan desentralisasi, penegakan hak asasi manusia, demokrasi, proses pemilihan, pemisahan struktur TNI dan Polri, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga baru selesai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen dibentuk 2 lembaga negara yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah DPD dan Mahkamah Konstitusi MK, dan selalu itu ada juga Komisi Yudisium. Prinsip sistem presidensial adalah larangan rangkap jabatan di antara para penjabat lainnya lembaga negara. Materi pembahasan ketiga. Yang harus dilakukan jika terhadap peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Upaya hukum yang telah diajukan jika PPP atau perlukan perundang-undang di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang adalah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung. Lihat pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila dinilai bermasalah, misalnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas, maka DOD hanya bisa mengajukan agar pemerintah daerah DPRD yang bersangkutan merubah dan mencabutnya. Jika setiap peraturan undang-undang merupakan dasar hukum yang penting untuk menggerakkan roda pemerintah, adanya berbagai undang-undang tersebut tidak boleh saling bertentangan dan harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Terima kasih.